Terima kasih Anda kembali bersama CNN Indonesia Today. Tren pemulihan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah terus berlanjut menuju tengah tahun 2021 membawa optimisme di tengah masyarakat. Sejak pandemi terjadi, tercatat sudah 4 kuartal berturut-turut Indonesia ada di dalam kontraksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir ada di minus 0,74%. BPS mencatat ada 19 juta angkatan kerja yang terdampak akibat COVID-19. Bagaimana membaca arah tren pemulihan ekonomi kita? Mampukah kita menyudahi resesi? Kami bahas pagi ini dengan Kiki Feriko, tenaga ahli Menteri Keuangan bidang industri dan perdagangan internasional. Selamat pagi, Pak Kiki. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, terima kasih. Baik, dan juga ada Bima Yudhistira, Direktur Celios atau Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi, Mas Bima. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, saya mungkin ke Mas Bima terlebih dahulu. Mas Bima, ini kemarin baru saja Menteri Keuangan memaparkan begitu ya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 2021 ini bisa sampai ke angka 7 sampai 8,3%. Catatan Indef terkait tren pemulihan ekonomi pemerintah dan optimisme untuk lolos dari kontraksi ekonomi di kuartal 2 2021 ini apa saja? Ya, kita menyambut optimisme karena memang ada perbaikan dari sisi ekspor, meskipun driver utamanya lebih ke arah ekspor komoditas yang kenaikannya lebih tinggi dibandingkan ekspor produk industri. Kemudian memang ada faktor seasonal atau faktor musiman bertepatan dengan Ramadan dan Lebaran ya, kuartal kedua. Nah, meskipun PR-nya adalah satu misalnya inflasi. Inflasinya belum bisa kembali pulih seperti sebelum masa pandemi. Biasanya nih kalau sebelum pandemi momentum Lebaran inflasinya bisa 0,5 sampai 0,6%. Tapi ini Bank Indonesia memprediksi bulan Mei itu inflasinya berkisar 0,28%. Ini artinya kan menunjukkan dari sisi permintaan memang ada pemulihan, tetapi memang tidak bisa dibandingkan dengan sebelum masa COVID-19 ya. Masih ada mobilitas masyarakat yang belum pulih. Kemudian dicek lagi lebih detail misalnya di inflasi inti atau core inflation. Nah, core inflationnya masih menunjukkan angka yang relatif kecil, hanya kisaran 0,1%. Bahkan bulan sebelum Ramadan itu mengalami untuk inflasi. Ini artinya ada optimisme meskipun lebih bersifat dari sisi eksternal, tapi juga konsumsi rumah tangga ini mulai mengalami perubahan dengan optimisme konsumennya mulai baik, tapi catatannya adalah tidak merata di semua kelas. Oleh karena itu kelas yang paling terimbas, salah satunya kelas menengah ke bawah, masih membutuhkan support atau bantuan dari pemerintah. Jadi bantuan sosialnya kalau bisa memang ditambah di semester kedua atau di bulan Juni ini pasca Lebaran, sebaiknya terus ditambah, tahapan anggarannya dipercepat, khususnya di Pemda, sehingga memang bisa mensupport kelas menengah bawah yang pemulihannya tidak secepat kelas atas. Kalau kelas atas kan sebelumnya banyak menabung di bank, sekarang sudah mulai berbelanja. Meskipun juga jadi catatan, kita melihat belanjanya tidak langsung belanja barang-barang yang dibutuhkan ya, itu lebih ke arah sekarang ini mengalihkan juga investasi dari sebelumnya simpanan di bank atau emas beralih ke investasi saham ataupun main di cryptocurrency. Ini salah satu indikasi pemulihan, tapi pemulihannya memang relatif belum merata di semua sektor, dan juga kita melihatnya kalaupun ekonomi bisa tumbuh 7% di kuartal kedua, tantangannya adalah di kuartal ketiga dan kuartal keempat, apakah bisa menjaga momentum pemulihannya tetap tinggi karena sudah tidak ada lagi faktor musiman Lebaran misalnya. Jadi bergantung pada vaksinasi, bergantung pada perbaikan mobilitas, dan juga bergantung pada kecepatan stimulus pemerintah melakukan percepatan penyerapan anggarannya. Itu salah satu hal yang penting. Oke, ini langsung mungkin saya lempar ke Pak Kiki terkait tadi yang Mas Bima juga komentari, ada peningkatan konsumsi rumah tangga tapi tidak merata meskipun berbagai indikator menunjukkan bahwa optimisme pasar sudah mulai naik terhadap pemulihan ekonomi ini. Bagaimana Pak Kiki terkait dengan realisasi penyerapan stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah? Apakah ini benar-benar bisa mencerminkan kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik di kuartal kedua hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diekspektasikan? Ya, baik. Jadi kita melihat pemulihan itu kan dari dua sisi ya. Yang pertama dari agregat supply, yang kedua dari agregat demand. Agregat supply dibagi dua, agregat supply yang jangka panjang yang dekat dengan global, dan itu terlihat dari PMI global yang terus membaik dari 53,9 ke 55, kemudian Mei ini sudah 56 ya PMI global.
Nah, itu diikuti dengan karena kita banyak ekspor di raw materials, kenaikan harga Brent dan WTI di atas 60 US dollar itu juga mendorong ekspor kita. Mhm. Sehingga ekspor itu tumbuh 30% dan impornya juga tumbuh 26%, dan yang menarik dari impor tumbuh ini adalah 34% yang paling besar itu adalah dari modal. Kemudian raw material dan intermediate goods itu 26%. Mhm. Artinya sisi supply-nya secara global itu udah membaik ya di Q1 2021 ini. Mhm. Lalu kemudian untuk lokal ya, PMI lokal kita juga, manufacturing kita terus meningkat ya dalam 7 bulan berturut-turut ini. Untuk Februari Maret itu angkanya 50,9 ke 53,2, kemudian 54,6, dan baru-baru ini 55,3. Mhm. Dan ini juga mencerminkan bahwa sisi supply-nya itu sudah membaik ya, Mhm. baik global maupun lokal, nasional gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat aggregate demand. Dari aggregate demand itu inflation rate-nya itu naik. Tapi bukan hanya inflation rate, itu actual inflation rate-nya lebih tinggi dari expected inflation rate. Bagaimana ngelihatnya? Melihatnya adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Mhm. Ya, tingkat pengangguran terbuka itu turun dalam 6 bulan survei Agustus 2020 dan survei Februari 2021 Mhm. itu turunnya 1 juta. Mhm. Ya, tingkat pengangguran terbuka. 1 juta itu kalau kita bagi 6 bulan, itu sekitar 150 ribuan lah Mhm. per bulan. Nah, itu kalau kita bagi hari, itu sekitar 5.000 pekerja terserap setiap hari. Ya, Oke. tentu saja tidak hanya di sektor formal, tapi juga informal. Oke. Jadi ini Nah, tapi menggambarkan juga penurunan tingkat pengangguran stimulus-stimulus itu yang tercermin dari diberikan kenaikan pemerintah untuk sektor formalnya ya. menggerakkan Nah, sektor selain produktif itu kita sudah. juga lihat retail sales index yang meningkat, terutama di food and beverage, Mhm. ya, meningkat di food and beverage, dan kemudian PPT-nya juga meningkat di semua daerah, terutama Jawa dan Sumatera yang menguasai 80% ekonomi Indonesia. Mhm. Itu berarti demand-nya sudah mulai pulih. Nah, konsumsinya juga sudah mulai terlihat meningkat. Mhm. Nah, kalau begitu, anggaran pemerintah tujuannya kan memang dua. Oke. Satu, menjumpstart sisi supply, Mhm. ya, yang kedua menahan sisi demand-nya untuk tidak turun terlalu dalam. Mhm. Nah, fungsi fiskal ini dia akan sangat berat di countercyclical kalau ekonominya turunnya dalam. Mhm. Tapi kan turunnya di Q1 2021 sudah lumayan, dari minus 2,2% di Q4 2020 ke minus 0,74 di Q1 0,74. 2021. Aha. Itu berarti tugas fiskalnya sudah mulai jalan dan Oke. sudah mulai menjumpstart ekonominya. Oke, Nah, ini tentu Pak saja Kiki necessary yang condition-nya adalah mungkin banyak kesehatan. ditanya oleh masyarakat adalah pada saat kemudian Bank Indonesia, Kementerian Keuangan memprediksi ekonomi kita akan kembali tumbuh positif di kuartal 2 2021 ini, apakah pertumbuhan tersebut 7 sampai 8,3% ini menggambarkan bahwa sebetulnya situasi ekonomi di kuartal kedua itu sudah lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi ataupun situasi ekonomi sebelum pandemi COVID-19 ada di Indonesia? Iya, jadi begini Mas, perhitungan itu kan year on year ya. Mhm. Nah, kita tahu dari Q1 sampai Q4 2020 itu trennya begini. Dari 2020 ya, 2,97, minus 0,53, minus 3,5, minus Mhm. 2,2. Jadi yang low base-nya paling dalam itu di kuartal 2, Ya. minus 5,3. Nah, low base effect ini kalau ekonominya jumpstart dari 2021 Q1 yang sudah kita lihat trennya Mhm. itu dia akan lebih mendorong naik di Q2-nya karena dia dari low base rate effect. Mhm. Ya, jadi kalau trennya di Q1 ini kita lihat terus sampai April di PMI, di RSI, di ekspor, ya, import itu meningkat, Mhm. itu berarti di Q2 yang sekarang kan sudah bulan Mei ya, ya Juni ya, jadi Mhm. April, Mei, Juni itu eh, bisa meningkat, dan itu bisa efeknya lebih besar karena low base rate itu tadi, karena Q2 2020-nya kan dalam, minus Jadi 5,3. perbandingannya terhadap Technically seperti itu. Q2 tahun 2020 begitu ya. Saya mungkin ke Mas Bima selanjutnya. Ini Mas Bima terkait dengan pajak saat ini yang baru-baru saja digodok oleh pemerintah Kementerian Keuangan terkait dengan tax amnesty jilid kedua, salah satunya juga untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Mas Bima melihatnya seperti apa? Ya, teks amnesti jilid kedua ini kan bisa jadi kebijakan yang sebenarnya kontraproduktif. Karena kalau kita melihat di teks amnesti jilid pertama, perkembangannya sampai tahun 2020,
itu rasio pajak bukannya meningkat tapi malah mengalami penurunan. Dan bahkan di 2020 kan hanya 8,3%. Pemerintah pun juga di tahun 2022 asumsi rasio pajaknya masih berkisar 8%. Jadi artinya apa? Artinya pasca teks amnesti jilid pertama 2012 seharusnya dilakukan kenaikan kepatuhan. Datanya sudah banyak, kemudian juga sudah ada pasokan data negara misalnya. Jadi mereka yang tidak ikut teks amnesti jilid pertama harusnya sekarang dididik, dikejar, ya. Bukan kemudian diampuni lagi dengan adanya teks amnesti jilid kedua. Nah ini salah satu kebijakan yang memang perlu ditinjau lagi, perlu didiskusikan lebih jauh. Nah kemudian di sisi yang lain kita melihat dari sisi prinsip keadilan. Nah dalam prinsip keadilan ini selama masa pandemi kan orang-orang kaya, korporasi sudah banyak mendapatkan insentif perpajakan yang termuat di dalam belanja pajak. Tapi di sisi yang lainnya kita melihat bagaimana kemudian kebijakan pajak selain teks amnesti jilid kedua juga ada wacana terkait dengan perubahan PPN. Apakah PPN-nya kemudian objeknya diperluas, kemudian PPN-nya dinaikkan tarifnya. Nah ini juga menyasar kepada semua kelompok masyarakat. Sehingga kita melihat ada prinsip keadilan perpajakan yang menjadi salah satu isu utama di sini. Jadi bagaimana misalkan PPNBM untuk kendaraan bermotor itu diberikan diskon sepanjang masa pandemi 2020 kemarin. Tapi kemudian di sisi yang lain masyarakat harus menanggung misalnya kebijakan PPN, kemudian ada teks amnesti yang lebih menguntungkan korporasi, yang lebih menguntungkan orang-orang kaya yang sebelumnya melakukan penghindaran pajak misalnya atau belum ikut teks amnesti jilid pertama. Jadi masih banyak cara lain dibandingkan melakukan teks amnesti jilid 2 yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Misalkan terkait adanya kenaikan PPh untuk orang berpendapatan yang cukup besar ya, itu dinaikkan tarif PPh-nya, itu setuju sekali. Itu setuju sekali memang untuk mereduksi ketimpangan. Tapi jangan kemudian PPh-nya dinaikkan, kemudian teks amnesti juga dijalankan. Nah, jadi sebaiknya memang fokus saja pada penyidikan, kemudian kenaikan tarif untuk penghasilan orang yang paling kaya. Apalagi yang memang sebelumnya tidak ikut teks amnesti. Oke, mungkin Pak Kiki ini bisa memberikan sedikit gambaran terkait yang tadi dikatakan Mas Bima, prinsip keadilan untuk kebijakan terkait fiskal, teks amnesti, dan lain-lain di saat masa pandemi seperti ini. Ya, Pak Kiki, tadi Mas Bima sempat mengomentari terkait dengan kebijakan teks amnesti jilid kedua yang sedang digodok juga oleh pemerintah. Ini mungkin bisa memberikan gambaran juga terkait dengan prinsip keadilan terhadap masyarakat di... Oke, jadi begini, fiskal itu ya, theoretically, dia itu bergerak berdasarkan kondisi ekonomi. Berbalik arah. Jadi kalau kondisi ekonominya lagi stabil gitu ya, nah itu fiskalnya memang dikontrol, namanya annual budget deficit dan public debt stability ya. Jadi di bawah 3% annual budget deficit, public debt-nya di bawah 60%, dijaga gitu ya. Tapi dalam kondisi extraordinary atau konstruksi, apalagi terjadinya konstruksi global, itu fiskal itu sifatnya counter cyclical. Jadi dia harus defisitnya itu lebih dari yang distandarkan. Dan kemudian kalau ekonominya sudah mulai, tadi kan kita bicara nih ya, Q1-nya nih 2021 udah mulai membaik. Mudah-mudahan di 2021 ini kita bisa tumbuh di level yang kita harapkan itu ya, di atas 4%. Itu berarti ekonomi sudah mulai membaik, berarti kan defisitnya itu bisa kita jaga ya, walaupun masih lebih dari 3%, tapi bisa kita jaga. Itu berarti kalau kita bisa jaga itu artinya itu penerimaannya kemungkinan bisa naik gitu kan. Lalu pengeluarannya kemungkinan bisa diturunkan. Nah, pengeluaran diturunkan itu kita mesti perhatikan. Itu namanya tapering. Nah, tapering itu jangan sampai tantrum sehingga penurunan misalnya perlinsos atau sektor kesehatan atau dari padat karya dan seterusnya itu harus dilakukan secara perlahan-lahan gitu ya. Itu kuncinya. Nah, kalau dari sisi penerimaan tadi ditanyakan soal keadilan. Pilihannya banyak ya kalau fiskal ini. Ada negara yang menerapkan bracket di PPh gitu ya, pajak
penghasilan. Ada negara yang di PPN gitu ya. Ada negara yang dua-duanya gitu kan. Kemudian PPN-nya ada negara yang single tarif, ada yang multi tarif, Oke, ada oke. yang single stage, ada multi stage. Itu pilihan-pilihan itu semua ada dan sesuai dengan apa namanya Mhm, baik empirical maupun theoretical. mhm. Nah, itu yang kita cari yang mana yang pas gitu ya. Karena ini memang harus dilakukan seiring dengan perbaikan ekonomi. Karena Oke. tidak mungkin fiskal akan begini terus, ya kan? Dia akan ngikutin kondisi ekonomi baik, dia akan ini. Nah, masalahnya adalah timingnya. Aha. Berarti mengukur timing, menjaga keseimbangan agar fiskal itu tidak crowding out atau mengganggu bisnis, at the same time juga menjaga keadilan, at the same time juga mengurangi dampak dari tapering supaya Baik. tidak terlalu tantrum, gitu kan? Itu harus ada fine tuningnya. Nah, ini yang harus dibicarakan. Maksudnya tidak hanya pemerintah, termasuk juga yang di luar pemerintah, kemudian juga apa namanya legislatif, itu kan semua dibicarakan, dicari mana yang objektifnya itu Baik. paling tepat, Aha. ya. Kemudian net benefit untuk hasilnya kalau dibandingkan dengan cost-nya gitu ya. Aha. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa membuat itu, karena itu ekonominya apa fiskal itu ngikutin kondisi ekonominya. Aha. Kalau ekonominya membaik ya fiskalnya otomatis Oke, Pak akan Kiki. defisitnya berkurang. Kalau defisit berkurang berarti pengeluarannya berkurang dan penerimaannya akan naik. Bagaimana skenario penerimaan naik itu yang apa namanya perlu diperhatikan, Itu terkait baik dengan analisis cost benefitnya counter maupun cyclical analisis yang dilakukan timingnya. oleh Kementerian Keuangan. Pak Kiki, mungkin ini singkat saja, bagaimana dengan catatan utang pemerintah, utang publik begitu yang rasio utang terhadap PDB-nya juga kemungkinan akan ditingkatkan sampai 40% pada APBN 2022. Sebenarnya bagaimana idealnya? Singkat saja Pak Kiki. Saya ya, oke. Aha. Jadi ukurannya tadi ya, kalau flow-nya itu annual budget deficit, Mhm, flow-nya, sementara stoknya itu public debt, itu memang sudah ada standarnya ya. Nah, mhm. memang otomatis lah, kalau counter cyclical, annual-nya, maka atau flow konsepnya, maka stoknya pasti akan naik, utangnya naik. Mhm. Standar global itu kan di bawah 60% ya. Kita memang naik dari 30-an ke 40 gitu kan, tapi dia masih di bawah 60%. Yang Oke. paling penting menurut saya sih, pengeluarannya itu outcome-nya jelas gitu ya, output-nya jelas, dampaknya jelas, manfaatnya jelas. Baik. Karena at the end of the day, penerimaan yang stabil itu berasal dari pengeluaran yang efektif dan pengeluaran yang Baik, Pak berkualitas. Kiki. Saya Jadi lempar langsung outcome ke dan Mas Bima output kalau pengeluaran begitu. itu yang paling penting untuk seluruhnya. Mas Bima melihat adanya nanti peningkatan rasio utang terhadap PDB kita di APBN 2022, apakah sudah ideal di tengah pandemi COVID-19 ini? Mas Bima, silakan. Ya, yang jelas kalau peningkatan rasio utang Mhm. ini sebelum pandemi saja dibandingkan pada tahun 2021 kan rasio utangnya kan sampai 10%. Jadi artinya ada kenaikan rasio utang yang cukup signifikan ya pertumbuhannya. Mhm. Nah, terkait dengan rasio utang ini tidak bisa dijadikan indikator tunggal juga. Oke lah kita bicara rasio utang. Tapi ada indikator lain kan, bagaimana misalkan beban belanja bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah itu dibandingkan dengan total belanja pemerintah pusat. Itu kan kisaran 19-20%. Nah, kemudian bagaimana kewajiban bayar utang itu dibandingkan dengan kemampuan pemerintah menggenerate pendapatan. Jadi dari segi penerimaan pajak misalnya, itu kita melihat rasio pajaknya menurun, tapi kemudian tren utangnya terus meningkat. Ya, artinya ini kan ada hal yang tidak sinkron, yang artinya penerimaan pajak sebagian juga sudah habis membayar kewajiban bunga utang, kewajiban yang harus dibayar kepada kreditur setiap tahunnya. Ini ruang fiskal otomatis akan menjadi lebih sempit. Berikutnya juga kita melihat bagaimana kemampuan bayar utang, bukan hanya pemerintah sebenarnya, tapi juga swasta ini terhadap kemampuan generate ekspor atau meningkatkan defisit. Karena sebagian utangnya itu dalam bentuk dolar, dalam bentuk falas. Yang artinya minjem dalam bentuk falas artinya harus mengembalikan juga dalam bentuk falas. Nah ini kalau kemudian rasio yang tidak sehat atau DSR-nya kemudian kembali meningkat, walaupun kemarin ada penurunan, tapi kalau kembali meningkat, maka ini mengakibatkan juga bukan hanya APBN, juga sampai kepada makroekonomi dan moneter juga, pelemahan kurs rupiah misalnya. Oke. Berikutnya lagi juga pemerintah juga harus hati-hati dengan tapering off itu, di mana kemarin ada dana masuk dari negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Eropa, karena mereka melakukan stimulus moneter, tapi kita bisa berkaca di 2017, ketika stimulus mulai kemudian ditarik, ini bisa mengakibatkan juga opsinya adalah pemerintah harus mencari alternatif atau terpaksa meningkatkan
kan bunga utang untuk menarik dana keluar itu untuk tetap ada di Indonesia, jadi tidak mengakibatkan capital outflow. Nah, jadi konsekuensinya soal utang ini bukan hanya pada APBN, bukan hanya pada ruang fiskal, tapi yang perlu diperhatikan juga pada crowding out effect, kebutuhan dana di pasar keuangan, juga sampai kepada pelemahan nilai kurs ya kalau tidak hati-hati. Baik, Itu Mas tadi Bima, Pak warning-nya, Kiki, kita masih punya waktu 1 bulan ya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi positif yang ditargetkan oleh pemerintah sampai bulan Juni 2021 ini. Semoga bisa benar-benar tercapai dan juga distribusi ataupun pemerataan penghasilan pendapatan masyarakat ini bisa dirasakan stimulusnya oleh berbagai kalangan. Terima kasih untuk sementara Mas Bima Yudhistira, Direktur Sellios Center of Economic and Law Studies, dan juga Pak Kiki Feriko, tenaga ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat pagi, sehat selalu.